Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fukran Al-Fajar, NIM 1202011111435. Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah pengantar ilmu hukum tentang mazhab, teori, dan aliran hukum. Sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui apa pengertiannya. Hakikatnya adalah suatu keseluruhan penyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. Mazhab, teori, dan aliran hukum ini terdapat pembagiannya. Itu yang pertama, yaitu teori hukum alam. Hukum alam telah ada sejak zaman Yunani kuno. Menurut Aristoteles, hukum alam adalah hukum oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam. Menurutnya, ada dua macam hukum, yaitu hukum yang berlaku karena pendapat penguasa negara dan hukum yang tidak bergantung dari pandangan manusia tentang baik buruknya hukum yang asli. Sedangkan menurut Thomas van Aquino juga berpendapat bahwa segala kejadian di alam ini diperintahkan dan dikemudikan oleh suatu undang-undang abadi atau lex aeternal yang menjadi dasar kekuasaan dari semua peraturan-peraturan lainnya. Terdapat dua macam asas, yaitu pertama, asas-asas umum, yaitu asas-asas yang sendirinya dimiliki oleh manusia yang berusia sejak lahir dan mutlak diterima. Yang kedua, asas-asas yang diturunkan dari asas umum, yaitu asas yang merupakan tafsiran prima yang dilakukan manusia. Apabila tafsiran itu buruk, maka manusia menjadi sesat. Kemudian Thomas van Aquino membagi 4 macam golongan hukum atau lex kategorian, yaitu lex aeterna atau hukum abadi, merupakan rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala yang ada sesuai dengan tujuan dan sifatnya. Karena itu merupakan sumber dari segala hukum. Yang kedua, lex divina atau hukum ketuhanan, merupakan sebagian kecil dari rasio Tuhan yang diwahyukan kepada manusia. Kemudian yang ketiga, lex naturalis atau hukum alam, merupakan bagian dari lex divina yang dapat ditangkap oleh rasio manusia atau merupakan penjelmaan dari lex aeterna di dalam rasio manusia berkat rasio manusia. Yang terakhir atau yang keempat, hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sungguh-sungguh di dalam masyarakat. Kemudian teori kedua, teori sejarah. Von Savigny berpendapat bahwa hukum itu harus dipandang sebagai suatu penjelmaan jiwa atau rohani suatu bangsa. Selalu ada suatu hubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian suatu bangsa. Menurut pendapat tersebut, jelaslah bahwa hukum itu merupakan suatu rangkaian kesatuan dan tak terpisahkan dari sejarah suatu bangsa. Dan karena itu, hukum senantiasa berubah-ubah menurut tempat dan waktu. Yang ketiga, teori teokrasi. Teori ini mendasarkan kekuatan hukum atas kepercayaan pada Tuhan. Para filsuf menganggap dan mengajarkan bahwa hukum itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh sebab itulah maka manusia diperintahkan Tuhan harus tunduk pada hukum. Kemudian yang keempat, teori kedaulatan rakyat. Pertimbangan daripada teori kedaulatan rakyat adalah yang pertama, raja yang seharusnya memerintahkan rakyat dengan adil, jujur dan baik hati sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, apabila kedaulatan raja berasal dari Tuhan, tidak akan terjadi kekalahan raja satu atas raja lainnya. Yang kelima, teori kedaulatan negara. Teori ini dinamakan teori kedaulatan negara yang timbul pada abad memuncaknya ilmu pengetahuan. Teori ini ditaati karena negara lah yang menghendakinya. Hukum adalah kehendak negara dan negara memiliki kekuatan yang tak terbatas. Kemudian kita memasuki yang keenam, teori kedaulatan hukum. Hukum itu ada karena anggota masyarakatnya mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hanyalah kaidah yang timbul dari perasaan hukum anggota sesuatu masyarakat mempunyai kewibawaan atau kekuasaan. Teori ini muncul pada abad 20. Yang terakhir atau yang ketujuh, teori asas keseimbangan. Profesor Mr. R. Cronenberg menurutnya hukum itu berfungsi menurut suatu dalil yang nyata.
dalil yang nyata menjadi dasar berfungsinya kesadaran hukum orang dirumuskan oleh Cronenberg sebagai berikut. Tiap orang menerima keuntungan atau mendapat kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan terlebih dahulu. Baiklah, sekarang kita akan memasuki tentang aliran hukum. Terdapat pembagian aliran hukum. Yang pertama yaitu aliran positivisme hukum. Ajaran positivisme juga memperkuat aliran legisme, yaitu suatu ajaran yang menyatakan tidak ada hukum di luar undang-undang. Undang-undang juga menjadi sumber hukum satu-satunya. Yang kedua yaitu aliran hukum. Ini menghendaki agar ajaran hukum dimurnikan dari tafsir-tafsir yang tidak yuridik, seperti sosiologis, politis, filosofis, historis, ekonomi, dan lain-lain. Ajaran hukum murni ini adalah tentang hukum positif, suatu ilmu pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada. Kemudian yang ketiga, aliran sosiologis. Hukum merupakan hasil interaksi sosial dalam masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat karena perkembangan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat. Menurut aliran sosiologis, hukum tidak perlu diciptakan oleh negara karena hukum bukan merupakan pernyataan-pernyataan, tetapi terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada diciptakan oleh kehidupan golongan-golongan dalam masyarakat. Yang terakhir atau yang keempat, aliran realisme hukum. Pemikir hukum realis pragmatis yaitu aliran pemikiran yang menitik beratkan perhatian terhadap penerapan hukum realis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, segitu saja saya dapat mempresentasikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.